berdoa di tempat kita masing-masing. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kita umat gembalaannya, dan kawanan dombanya, tuntunan tangannya. Amin. Mari kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Majesty. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多所下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini Engkau masih memberi kami kesehatan. Kami dapat melakukan aktivitas kami. Engkau masih memberkati kami. Terima kasih buat semua kebaikan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini, meskipun kami beribadah lewat online karena situasi saat ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan ibadah kami ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Responsoria, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang yang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan semarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan-perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dasar. Kita sama-sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jemaah kami undang untuk duduk kembali. Gloria Patri. Terusnya
Shalom, selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang ada dimanapun. Hari ini mari kita persiapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sungguh heran dan mengubahkan kehidupan kita dengan satu tema, mari mengajar dan berkata-kata dengan kuasa Yesus. Mari mengajar dan berkata-kata dengan kuasa Yesus. Dari Markus pasal yang pertama ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-28. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami hadir untuk mendengarkan firman-Mu dan urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya kebenaran firman boleh nyata di dalam kehidupan kami dan memperbaharui iman kami, terus semakin diperbaharui dan dikuatkan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wow, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah suatu hal yang begitu ajaib apabila kita boleh duduk bersama dengan keluarga kita mendengarkan firman Tuhan, karena di sana janji Tuhan juga akan dipenuhi untuk menjadi kita nikmati dari hari ke hari, dari hari ke hari. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kepada kita untuk membaca Alkitab dari Markus pada pasalnya yang pertama, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Yaitu dalam perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit. Dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Ayat yang berikutnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka takjub sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Dan ayat yang terakhir, ayat 28 dikatakan demikian. "Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea." Luar biasa, saudara-saudara. Pengakuan orang banyak terhadap Yesus dan pengakuan si iblis itu juga, roh-roh jahat itu juga, ketika Tuhan Yesus berfirman dengan suara yang begitu tegas, dia menghardik setan itu dan dia pun keluar dari tubuh orang yang kerasukan tadi. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya tiba di Kapernaum, suatu tempat tinggal di tepi danau Galilea, sesudah hari Sabat mulai. Tuhan Yesus segera masuk ke rumah ibadat dan dia mulai melakukan tugasnya, yaitu mengajar orang-orang di rumah ibadat itu sehingga mereka takjub mendengar pengajarannya. Saudara, tahukah Anda
Mengapa orang-orang itu takjub mendengar, ya, begitu tertegun dan begitu yakin, dan mereka mampu menerima, mencerna di dalam pemikirannya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, karena selalu sebelumnya mereka mendapat pengajaran Tuhan Yesus, mereka selalu mendapat pengajaran daripada rabi-rabi atau guru-guru yang ada pada saat itu, serta ahli-ahli Taurat. Saudara tahu apa yang disampaikan oleh para rabi dan ahli-ahli Taurat? Mereka selalu mengutip perkataan daripada rabi-rabi atau daripada orang-orang lain dengan mengatakan, ada yang mengatakan, ya, lalu satu lagi bilang demikianlah kata rabi, lalu ada lagi yang mengatakan demikian ada firman yang mengatakan. Inilah perkataan-perkataan yang mereka yakini itu bukan perkataan yang langsung. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengajar kepada mereka di rumah ibadat itu, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai otoritas dengan apa yang diajarkannya, dengan apa yang disampaikannya itu merupakan suatu hal yang berdaulat dan berkuasa penuh. Puji Tuhan, saudara-saudara. Luar biasa sekali. Saya bisa menikmati bagaimana emosi dan gejolak di antara orang-orang yang berkumpul di rumah ibadat tersebut ketika Yesus memberikan pengajarannya. Dan kita lihat berikutnya apa yang terjadi. Saudara-saudara, ketika Yesus mengajar di tempat yang saya katakan tadi, dan tidak seperti para rabi yang mengajar atau para ahli-ahli Taurat yang mengajar kepada mereka, mereka semakin takjub lagi. Mereka semakin tertegun dan berkata, very luar biasa, sangat luar biasa. Kenapa saudara-saudara mereka katakan sangat luar biasa? Karena satu hal yang terjadi dalam hidup mereka yang mereka lihat secara langsung. Mereka semakin takjub pada saat menyaksikan bahwa roh jahat pun taat kepada perkataannya. Benar kan? Luar biasa sekali. Perkataan dan pernyataan ini menjadi pedoman bagi kita untuk belajar berkata-kata, memperkatakan, dan juga mengajar dengan kuasa Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setan itu, iblis itu, roh jahat itu meronta-ronta di dalam tubuh anak ini sehingga anak ini merasa kesakitan. Dan mereka juga mengatakan, iblis itu maksud saya mengatakan kepada Tuhan Yesus, apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkau adalah yang kudus dari Allah. Itulah pernyataan daripada si iblis, roh jahat itu. Dia tahu siapa Yesus itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi Yesus tidak peduli dengan perkataannya itu. Lalu dalam hati mungkin Yesus berkata, jadi kalau kau tahu aku siapa, kenapa engkau nggak lari? Kenapa engkau masih memegang orang ini dan bergejolak di dalam dirinya sehingga engkau meronta-ronta di dalam diri anak ini? Tuhan Yesus berkata kepada iblis itu, kepada setan, kepada roh jahat yang merasuk tubuh anak itu, dia pun berkata kepada dia, diam, keluarlah daripadanya. Lalu apa yang terjadi? Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring. Dan ia keluar daripadanya. Game over si iblis. Roh jahat itu tadi dengan satu hardikan perkataan yang tegas, punya otoritas dan berdaulat penuh
Yesus Juru Selamat kita itu. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Lalu ketika kita melihat lagi refleksinya, apa yang terjadi setelah Yesus melakukan peristiwa itu, kejadian itu, apa yang terjadi sesudah itu? Berita ini makin membesar, berita ini makin tersebar, dan berita yang benar ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan mereka semakin takjub, dan bahkan mereka itu mendengar pengajaran dan perkataan Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu, mereka mulai memperbincangkannya serta menyampaikan berita itu kepada orang lain. Saudara-saudara, luar biasa kan? Firman Tuhan Yesus sungguh heran dan berkuasa. Berkuasa merubah, ya bagaimanapun kehidupan kita. Firman itu ketika engkau aminkan, dia akan merubah hidupmu seperti apa yang diinginkan oleh firman dan yang memberitakan firman itu, yaitu taat kepada Allah dengan otoritasnya. Tuhan Yesus yang dapat mengajar dan berkata-kata dengan kuasa telah memberikan kuasa itu juga kepada kita. Saudara ingat, Tuhan Yesus mendelegasikan kuasa itu kepada kita. Aku memberikan kepadamu kuasa, ya, untuk mengusir roh-roh jahat. Untuk bukan hanya mengusir roh-roh jahat, tapi mengubah orang yang belum percaya menjadi orang percaya. Melalui apa? Melalui kesaksian, pemberitaan firman, dan keberanian kita memperkatakan. Ingat loh, memperkatakan kebenaran itu. Maka engkau juga akan diberinya kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Saudara, apa yang terjadi? Ya, ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Di sana kan dikatakannya, coba sama-sama dibuka Alkitabnya dan diperhatikan. Ia berkata, maksudnya di sini Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Lalu berikutnya ayatnya yang seterusnya, lalu ia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pertama, menjadikan segala bangsa murid-muridnya. Lalu yang kedua, membaptis mereka. Dan yang ketiga, saudara-saudara, mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada mereka. Yang telah diperintahkan Allah kepada mereka. Dan di sana juga dikatakan satu jaminan sepanjang masa yang tidak perlu diperbaharui. Asal engkau percaya, maka engkau juga berhak untuk menerima jaminan itu dan berhak juga untuk memberikan kuasa dengan pengajaran, dengan perkataanmu, dengan apa yang kau sampaikan sebagai kesaksian bagi orang. Di mana di sana Yesus mengatakan seperti ini, "Tetapi aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman." Matius pasal yang ke-28 ayat 20 bagian B. Nah, jadi bagian firman Tuhan ini saya mau ingatkan adalah menjadi bahagian di dalam hidupmu, saudara-saudaraku. Bahagian di dalam hidup saya, saudara-saudaraku. Jadi ketika kita memperkatakan firman Tuhan, di dalam diri kita juga ada kuasa yang diberikan Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut, ya, dengan segala keberanian, dengan mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan perkataan Yesus, kuasa Yesus yang diberikannya kepada saya dan saudara-saudara, kepada kita semuanya yang percaya kepadanya. Maka kita juga akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Penting kita perhatikan Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, bagaimana supaya kita dapat
berkata-kata dan mengajar dengan kuasa seperti yang dimiliki Yesus ya. Ada 3 hal. Gampang diingat. Yang pertama, belajar kepadanya. Saudara belajar kepada Yesus. Apa yang dilakukan Yesus. Dia tidak pernah menyombongkan dirinya. Dia tidak pernah berkata, kamu tahu nggak? Aku ini hebat loh. Aku bisa melakukan ini, aku bisa lakukan ini. Yesus tidak pernah lakukan itu. Tetapi pelan-pelan ketika situasi terjadi, kondisi yang terjadi bagaimanapun keadaannya, Yesus hadir di sana dan dia berpengaruh di sana, menunjukkan kuasanya di sana, dan akhirnya terjadilah mujizat yang luar biasa. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Ini pun bisa terjadi loh dalam diri saudara dan saya. Ketika kita memperkatakan apa yang dikatakan oleh Yesus dengan iman kita sendiri. Amin. Saudara, yang kedua, beritakan Injilnya. Yang kita beritakan Injilnya, bukan kehebatan kita. Ketika engkau berdoa bahkan berpuasa, engkau berhasil untuk menghalau setan dan memberikan kehidupan yang luar biasa. Dan ketika itu kita perkatakan, Anda tidak perlu mengatakan, kemarin 3 hari yang lalu ada orang yang kerasukan roh jahat. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Yesus berikan kehebatan kepada saya dan roh jahat itu keluar. Kemarin ada orang yang mau bercerai datang kepada saya, lalu saya kepikiran, lalu saya katakan, jangan kau bercerai, karena ketika kita melayani orang yang bercerai tersebut, kita tidak perlu katakan kehebatan kita. Atau ketika ada orang yang sakit dengan segala kelemahannya datang kepada kita, kita tidak perlu mempertontonkan atau menonjolkan diri kita. Cukup kita katakan, tinggikan nama Yesus. Karena dengan kuasa Yesus itu sebenarnya saudara bisa melakukannya. Jadi jangan coba-coba mencuri kemuliaan Tuhan, karena itu bukan hakmu, bukan hak saya. Tetapi ketika Tuhan Yesus, kita minta tolong dia campur tangan dalam hidup kita, memberkati pelayanan kita, supaya kita bisa melakukan peristiwa-peristiwa yang ajaib, yang seperti mujizat dan tanda-tanda yang mengikuti firman kebenaran itu. Baiklah kita katakan, tinggikan nama Yesus. Selalu katakan. Ketika engkau pun sepertinya mau menonjolkan dirimu sedikit, ingat, tinggikan nama Yesus. Karena dengan meninggikan nama Yesus, memberitakan Injilnya, Injil adalah kabar baik. Dan ketika itu kita beritakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, dimanapun engkau berada, maka kita juga akan mampu menunjukkan diri kita adalah murid-murid Yesus. Yang ketiga, mari kita mengajarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah dirinya sendiri. Perkataan yang ada di Alkitab adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi jangan ceritakan berita gosip, ya. Jangan ceritakan berita-berita yang sesuai dengan akal dan pikiran kita sendiri. Tetapi ingat, apa yang kuberitakan ini adalah firman dan kebenaran yang datangnya daripada Allah. Belajar kepadanya, memberitakan Injilnya, dan mengajarkan firman-Nya. Ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang sesungguhnya, di mana kita tidak saja dipanggil
untuk hanya menjadi orang yang percaya kepadanya. Tetapi di balik panggilan itu juga, atau bukan di balik ya, di dalam panggilan itu juga adalah kepesertaan kita untuk menjadi murid-murid. Saudara, saudari, seorang murid ketika dia belajar kepada gurunya, maka dia harus mempunyai apa yang disebutkan dengan ketaatan. Lalu ketika murid ini nanti sudah menjadi guru, sudah mempunyai ilmu pengetahuan dari gurunya, maka dia juga harus selalu mengajarkan yang baik dan memberikan yang baik kepada orang lain. Saudara-saudara, ini perlu menjadi satu kesaksian bagi kehidupan kita semua. Jadi, bagaimana supaya kita bisa berkuasa, ya, memiliki perkataan yang berkuasa seperti yang dimiliki oleh atau yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Marilah kita berguru kepada Yesus yang adalah guru yang ajaib. Ketika engkau mengajarkan firman Tuhan, ingatlah bahwa firman Tuhan itu adalah berfungsi untuk menerangi kehidupanmu, menumbuhkan imanmu. Ketika engkau mendengar firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan untuk bertumbuh di dalam hidup kita. Bahkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dikatakan di sana bahwa firman Tuhan itu memberi hikmat dan menuntun orang kepada kebenaran, kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita membaca lagi di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, ya, ini kan ayat-ayat yang umum, ayat-ayat yang familiar. Firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sudah komplit. Di dalam firman Tuhan itu sudah diberitahukan apa yang harus kita lakukan. Dan saya yakin saudara-saudara, ketika kita memperkatakan firman kebenaran itu, baik orang yang dulunya dia serius ataupun orang yang dulunya dia cuek-cuek untuk mendengar kita memperkatakannya, ketika kita memberikan kesaksian dan ketika mereka juga melihat mujizat yang terjadi, maka satu hal yang akan terjadi seperti apa yang dialami Tuhan Yesus akan berulang kembali di dalam sejarah kehidupan kita, yaitu ketika iblis itu keluar, ketika hidup orang yang tadinya dalam kegelapan masuk ke dalam terang dan hidupnya bercahaya berkat daripada perkataan dan pengajaran kebenaran firman yang kita sampaikan. Jadi bukan diri kita loh, kuasa Tuhan yang ada bagi kita, kuasa Yesus yang diberikannya itu, dan janji penyertaannya sampai kepada akhir zaman, itu kita wujudkan kepada orang-orang di tengah-tengah dunia ini. Maka satu hal yang akan terjadi, ketika mujizat itu terjadi, maka orang-orang akan tertegun. Mereka juga akan melihat bahwa apa yang kita lakukan itu sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan dia pun akan bersaksi, sungguh benar orang ini adalah anak Tuhan. Sungguh benar orang ini adalah orang Kristen yang adalah pengikut Kristus Sang Juru Selamat. Jadi ketika engkau memperkatakan perkataan itu dengan kebenaran dan mengajarkannya juga dengan kebenaran, maka satu hal yang akan terjadi, dunia akan berubah, mujizat akan terjadi, dan makin banyak orang datang mengatakan kepada Yesus untuk meninggikan nama Yesus. Dan karenanya saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
yang hari ini kita mempunyai kesempatan masih berada di tengah-tengah zaman ini untuk selalu mengajar dan berkata-kata dengan kuasa Yesus Kristus. Ayo, Tuhan memberkati saudara, hilangkan ketakutan dan yakini satu hal, Dia pasti buka jalan. Amin. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yesus kiranya tetap menyertai kami sepanjang waktu, di mana ketika kami berkata-kata dan juga mengajar melalui firman Tuhan yang kami sampaikan, kami yakin Roh Tuhan ada di setiap firman itu yang berkuasa, karena firman itu juga adalah bukti nyata kehadiran kuasa Allah di tengah-tengah hidup kami. Ubahkan hati kami menjadi hati yang taat kepada Engkau, sehingga dalam segala hal kami boleh belajar, berjalan, berjuang di dalam terang kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ayo, Tuhan memberkati saudara-saudara. Terima kasih buat firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat lagu pujian kita. Kami bawa korban persembahan. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena kami merasakan pertolongan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Bapa di surga, kami sudah mengumpulkan sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan persembahan kami menjadi duka yang harum untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami dan juga kehidupan daripada jemaat Efesus yang ada di Belawan ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga,
Biarlah selalu Tuhan yang memberkati dan memberikan rezeki kepada kami semuanya. Begitu juga Tuhan, firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah itu menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta Jemaat. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa hal yang akan kami umumkan, yaitu yang pertama, untuk perayaan Imlek pada tanggal 12 bulan 2 tahun 2021 kita rayakan di rumah kita masing-masing seperti yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Dan pada saat itu juga kita akan mengikuti ibadah online yang akan kami kirimkan linknya nanti ke kita semuanya. Semoga tahun baru ini akan menjadi tahun yang penuh dengan semangat, penuh dengan kerja keras, dan keberhasilan pun akan semakin berlimpah-limpah. Mari kita mohonkan kepada Tuhan, kiranya tahun ini menjadi tahun survive, tahun yang sungguh memberikan kepada kita kekuatan dan semangat, dan yang paling penting kita boleh segera bertemu kembali di rumah ibadat dengan keadaan sehat dan walafiat. Yang kedua, jangan bermain-main dengan virus corona, ya. Hari-hari ini angka peningkatannya semakin tinggi, dan menurut informasi yang kami dengar, kemungkinannya untuk menurun masih agak lebih panjang. Diperhatikan dari tingkat kasus yang semakin hari semakin bertambah, ya, semakin hari makin bertambah. Jadi coba kita upayakan diri kita menjaga protokol kesehatan, dan yang paling pentingnya kita menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Dan kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang hari ini terpapar COVID, ya, kita doakan supaya para medis bisa menyembuhkan, dan Tuhan punya kuasa. Dan biarlah juga perkataan firman Tuhan seperti hari ini, ya, kita juga rindu supaya kita bisa menghardik, hai COVID, keluarlah engkau daripadanya. Amin. Saya punya keyakinan iman kita akan semakin dikuatkan dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Yang ketiga, untuk mengisi acara perayaan Imlek, kami juga mengundang kita untuk berdoa di rumah kita masing-masing. Semoga semua perayaan Imlek tahun ini boleh berjalan dengan lancar. Nanti sore anak-anak kita akan berkumpul di gereja untuk latihan, ya, untuk latihan dalam mengisi acara perayaan Imlek tanggal 12 Februari yang akan datang. Jadi tolong mereka juga boleh diantar dan mereka diikut sertakan untuk kegiatan perayaan Imlek. Dan berikutnya, Bapak Ibu, seperti waktu kemarin, waktu Natal, kita juga diberikan kesempatan untuk merekam suara dan video untuk mengucapkan selamat tahun baru Imlek, ya, dengan kata-kata yang membangun, boleh disampaikan oleh keluarga, ya, oleh keluarga, dan dikirimkan kepada saya, ya, supaya nanti bisa kami edit dan dibuatkan di dalam YouTube-nya. Mohon semualah boleh berpartisipasi agar kami juga bisa menayangkannya, ya.
Jadi supaya ini menjadi fokus kita secara bersama-sama. Persembahan syukur Imlek keluarga kita nanti juga boleh dikirimkan ke nomor rekening yang ada atau langsung diantarkan ke gereja. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk memberikan persembahan yang walaupun sampai sekarang memang masih kita pegang ya masing-masing. Nanti ketika waktunya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebab itu adalah merupakan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk teman-teman kita yang sudah lanjut usia, yang mungkin juga mereka sedang dalam keadaan sakit. Kita doakan supaya ke depan mereka juga boleh sehat-sehat melewati 1 tahun baru Imlek lagi, Chinese New Year yang akan datang ini, sehingga kita boleh tetap bersukacita bersama-sama. Jadi mohon perhatian supaya kita fokus kepada ibadah di rumah kita masing-masing. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Kita angkat lagu pujian kita kembali. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Kepada Allah,
Semua berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai, memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.